Oke, El Channel kembali lagi di Jeep Compass Longitude. Jadi ini barangnya udah ada di Haskar HR Muhammad ya. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing bisa dicek di kolom description. Fascia depan, ciri khas Jeep ada kotak-kotak sebanyak 7, dalamnya motif honeycomb. Dan mesinnya cukup kompak ya, 1400 cc dengan turbo tenaga 162 HP dan torsi 250 Nm. Ini penampakannya, ruang mesinnya 0 sampai 100 8,7 detik. Konsumsi bahan bakarnya dalam kota masih irit ya. Untuk Jeep loh, 110, luar kota malah 120 masih bisa. Udah dapat peredam juga dan dia rapi ya. Tuh, tertutup cover. Untuk lampu full halogen semua depan. Lampu utama kristal multireflektor dengan simbol Jeep Willys di sana. Ada banyak sebetulnya di mobil ini ya, tapi saya nggak bisa sebutin satu-satu. Kalau ketemu saya kasih tahu. Lampu besarnya high beam cluster dalam. Ini DRL halogen, stain halogen. Fog lamp juga kristal multireflektor halogen. Untuk ground clearance dia nih segini tinggi ya. Loh, 198 mm, hampir 20 cm. Ban di sini dia menggunakan ban Turanza, velgnya single tone aja, model Palang 5, warna silver, satu warna. Di sini dia menggunakan profil bannya 225/60 R17. Eton over fendernya memanjang ya, kayak hampir sekeliling body loh, sampai jadi kayak set mode body molding. Ini tulisannya Kompas di pintu, spion ada seinnya. Window line-nya chrome ya di atas. Atas ada roof rail dan antena model short pole di atas. Untuk masuk ada akses marquee model tekan. Ini layout door trimnya. Untuk bahan di sini soft touch. Ini masih soft touch. Yang plastik di pojok sini sama di bawah. Jadi yang atasnya semuanya soft touch ya. Di bawah ada speaker, bottle holder dan door pocket. Ini jangan ketipu kayak sempit ya, tapi ini masih dalam. Door handle silver. Di sini ada untuk electric mirror, electric retract, auto 2 depan, kiri kanan. Ada window lock sama power door lock. Ini ya, ada auto down sama auto up. Nah, ada sensor jepit tapi agak lama aktifnya, jadi kejepitnya agak lama. Ada back 7 sampai di joknya fabrik begini. Headrest bisa dimajuin dengan metode ratchet, ada klik-kliknya nih ratchetnya. Pengaturan masih manual dengan head adjuster. Untuk bunyi klakson, nah garang ya, itu transmisi matic dengan footrest. Ini tuas untuk buka kap mesin. Bahan sini hard plastik. Engine start stopnya di sini ada headlamp leveling, dimmer, dan ini model lampunya ya. Udah putar, udah auto juga. Wiper juga udah auto. Fog lamp depan belakang juga ada, udah lengkap. Ini mah di sini soft touch dan empuk banget. Kisi-kisi AC dengan list chrome yang bisa dibuka tutup. Bahan dashboard juga soft touch. Dan mobil ini audio steering switch-nya di belakang sini ya, di tempatnya pedal shift di sini. Untuk volume up, volume down, play pause, play previous track-nya ada di belakang sini juga. Begitu juga di sana. Sekarang kita coba masuk. Ini kuncinya. Speedometer. Bentuknya masih analog biasa ya. Tengahnya layar hitam putih. Nah ini untuk sein di sini juga ya, sama high beam. Ini wipernya yang sudah auto, bisa intermittent juga, bisa di set interval waktunya. Pengaturan setir, tilt, dan teleskopik. Dan enteng ya, udah dikasih per juga ngaturnya, jadi enak. Radius putar 5,7 meter. Tengahnya ada kasih chrome, tulisannya Jeep. Ini untuk mengatur MID di sana. Beserta Bluetooth teleponi, ini cruise control. Nah, audio steering switch-nya di sini, di belakang
tempatnya pedal shift. Di sana juga kelihatan ada TPMS ya, sekarang lagi menampilkan TPMS. Ini info berkendara, trip, ini informasi audio, ini TPMS. Nih, screen setupnya bisa diatur dari sini. Ada offset temperatur juga, data-data yang mau ditampilin apa bisa di sini juga ya. Ada kompas juga. Kemudian di sini juga ada vehicle setting. Nah nih, macam-macam ya. Security, passenger airbag bisa dinonaktifkan dari sini. Kemudian ada safety sama assist, hill start assist, buzzer volume, speed warning. Dari sini juga udah ada. Nah, udah balik lagi. Nah ini kecepatan, speedometer, nih TPMS lagi yang tadi. Nah ini suhu mesin, oil temperatur, tegangan aki. Kalau swak ketahuan ya. Jadi inilah isi MID-nya. Nah, oke. Di sini bahan soft touch juga. Kebetulan udah ada kuncinya, jadi kita langsung start up aja. Tombolnya start stopnya di sini. Unik ya. Tuh. Ini ternyata tekor ya, jadi kita belum bisa starter. Kisi-kisi AC terbelah dua gini dengan pinggiran chrome dan bisa dibuka tutup. Ini Uconnect dengan Apple CarPlay sudah tersedia. Di bawah ini untuk volume, di sini audionya juga bisa diatur di sini selain dari belakang setir kemudi. Ini hazardnya, tapi nggak ikut berkedip. Mute, screen off. Ini passenger airbag, indikatornya ada di sini. AC dual zone, kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Ini untuk off. AC open close air, front sama rear defogger juga udah dapat, dan sudah auto climate control. Lanjut di bagian bawahnya ada aux, kemudian ada USB dan ada power outlet di sini. Tempat penyimpanan di bawah ada lapis ban karet ya, jadi nggak retol. Nih transmisinya 7 speed dual clutch dengan ada mode triptonicnya, dan dia bener ya menambah ke bawah nih, ngurangin ke atas. Di bawah ada electric park brake di sini. Idling start stopnya di sini, tombolnya ada nih, vehicle stability control. Udah ada ya, makanya dia juga ada hill start assist-nya. Di sini ada dua buah cup holder dengan lapisan bahan karet di bawahnya, armrest, soft touch ya. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi di lapis bahan karet, dan ada simbol GPS lagi di sini. Tuh. Simbol GPS-nya di situ. Ini motif joknya. Bahan di sini masih soft touch. Itu airbagnya di sana sisi penumpang depan. Bahan di sini hard plastik ya. Pembukaannya sudah soft opening. Di sini ada tombol power door lock juga. Seat belt dengan head adjuster, airbag di pilar, hand grip model retract, mic untuk telepon, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu, serta card holder ada di dalam dan di luar. Lengkap ya. Ini lampunya masih bolam di sini, dan belum ada tempat kacamata. Spion tengahnya Dynamic View ya. Sun visor si driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Dengan begitu juga dengan card holder yang ada dua. Hand grip model retract ada di sisi driver juga. Kamera parkir udah ada, dan visibilitasnya tadi sempat dites. 20% nunjukin body, 80% nunjukin jalanan. Kita keluar aja ya. Sekarang kita ke belakang. Masuk di belakang. Untuk bahan
Di sini yang atas hard plastik, yang di bawah sini soft touch armrest. Begitu juga saya bawa hard plastik. Sini ada speaker, bottle holder, dan sedikit door pocket. Untuk kaca belakang, pembukaannya habis ya, jadi kalau ngerokok ngeluarin tangan udah nggak kepentok lagi. Door handle-nya warna grey sama, cuma atasnya ini yang beda sama yang di depan. Yang depan masih soft touch. Child lock di sini harus pakai kunci ya, jadi orang-orang nggak bisa iseng. Coba masuk. Ada seat back pocket di belakang kursi pengemudi, kisi-kisi AC 2 bilah untuk penumpang belakang, beserta slot USB untuk ngecas gadget. Sini masih ada tonjolan ya, tapi nggak tinggi. Seat back pocket ada di belakang kursi penumpang depan. Hand grip model retract dengan hook di kiri dan di kanan tidak dibedakan, serta di baliknya ada lampu kabin. Ini kacanya yang kecil, tuas untuk melipat di sini. Kemudian seat belt rapi tertutup cover. Penumpang tengah juga dapat seat belt 3 titik ya, proper. Headrest 3-tiganya adjustable. Di tengah ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan di tengahnya. Dan jok juga sudah isofix. Di belakang ini ada partisi ya. Sekarang kita keluar. Ini layout dari dashboardnya. Emang sayangnya kurang sunroof nih. Ada sunroof lebih mantap. Untuk melipat, nah ini porsi 40-nya. Mentok ya. Nah, ada top tether dari Isofix. Rem belakang juga sudah cakram. Dan kalau Anda beli ini dapat corong, ada tempat naruhnya di dalam untuk ngisi bensin. Nih. Jadi kalau ini terlalu kecil, colok sini dulu, baru dari SPBU-nya masukin dari sini. Ini kapasitas 60 liter ya. Udah nggak ada tutupan puternya lagi. Nih tulisannya. Jadi pakai ini. Ini penampilannya secara keseluruhan dari belakang. Ada roof rail, antena shot pull, HEMO stop lamp, rear defogger, rear wiper. Tarikan window line-nya chrome ini sekeliling body ya, sampai nyambung ke belakang sini. Ada tulisannya Jeep. Stop lamp LED bar, tapi sisanya semua masih bolam semua. Cuma LED barnya aja. Ini fog lamp belakang ya. Di sini ada tulisannya juga nih, tipenya longitude. Kamera parkir ada di bawah sini, dan ini ada simbol ularnya nih di sini. Kalau yang depan ada cicak. Ini pembukaan masih manual, kamera mundurnya di situ. Di bawah juga rapi tertutup cover ya, makanya knalpotnya juga ngumpet di situ. Bagasi dapat partisi di kiri dan kanan, dapat tempat penyimpanan lagi. Ada lampu bagasi di kiri dan di kanan. Ini tempat penyimpanan. Di bawahnya ada ban serep. Dan corong tadi diletakkan di sini. Nah, jadi emang corongnya bawaan ya, disediain. Di sini juga ada tempat penyimpanan dengan simbol Jeep Willys-nya. Ada power outlet 12 volt dan lampu bagasi lagi di kiri. Kalau ban serepnya dikeluarin, ini bisa dibuat lebih rendah ya, jadi penampungannya lebih dalam lagi. Sekali lagi, itu fog lamp belakang bukan reflektor. Ini porsi 60-nya. Nah, gini. Untuk masuk ke sisi penumpang depan juga ada akses marking model tekan. Dan bukan cuma sisi driver aja dikasih head adjuster, penumpang depan juga dikasih airbag. Ini bisa dinonaktifkan melalui MID kayak tadi. Ini penampilan bagasinya ketika bangku baris keduanya dilipat, kondisi maksimal, kondisi bagasi paling prima ya. Sisi driver juga bisa diatur, headrestnya ratchet, serta ada tempat penyimpanan rahasia di bawah kursi penumpang depan.
Ada tempat penyimpanan berupa jaring dan airbag juga sampai kursi. Terakhir, ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Spion juga dilengkapi dengan defogger ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Jeep Compass Longitude. Sekian. Oke, tambahan ya, akhirnya setelah di jumper, saya tunggu ini udah bisa di starter. Bunyi mesinnya kayak gini. Nah, seperti itu bunyi mesinnya. Kemudian ini nyalainnya di sini. Nah, ini ya Uconnect-nya. Penampilannya seperti ini. Ini settingnya ada language, display, unit, voice, satuan, macam-macam di sini. Time and date, safety, driving assistance. Nih, rain sensing wiper untuk auto, phone, bluetooth. Di sini udah ada. Yang enaknya lagi udah ada Apple CarPlay sama Android Auto, saya nggak tahu, tapi Apple CarPlay ada. Ini ada kompas juga di sini khusus ya. Apps untuk Uconnect-nya ada di sini. Audio setting macam-macam, media. Namanya radio. Nah, ada jam di atasnya macam-macam. Kemudian untuk kamera mundur. Nah, kita run ke R. Di sini ya, kelihatan jelas dan garis bantunya ini sudah dinamis mengikuti setir. Mantap. Kemudian karena sudah nggak tekor, kita bisa lihat lampu-lampunya di belakang. Nah, itu LED barnya di situ, dan ini fog lamp belakangnya. Oke, sekian tambahannya.